Guys, kalian heran nggak dengan pemain timnas Malaysia satu ini? Ahmad Asyar Hadi. Dia ini pemain timnas Malaysia U23. Tapi mukanya tua amat, guys. Kata netizen Indonesia, ini mah U40, guys. Mana ada muka-muka gini U23. Sedangkan pemain timnas Indonesia bahkan ada yang belum genap 20 tahun. Tapi banyak yang bilang sih dia ini U40, guys. Apakah benar Malaysia ini curi umur? Woi, ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih ini di sana. Rambutnya rontok begitu kayak gua itu. Masa 23? Rahangnya sih kelahiran Tuna, rahangnya sih tuna. Disesuaikan sama rambutnya. bentar. Rahangnya tuna katanya. Tuna, iya. Kok bisa nempel di situ? Timnas Malaysia terancam sanksi FIFA dan denda, akibat dugaan pencurian umur di semifinal Piala AFF U23 2025. Isu memalukan kembali mencuat dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, Timnas Malaysia U23 menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan pelanggaran serius berupa pencurian umur, age fraud, yang dilakukan oleh beberapa pemain dalam ajang Piala AFF U23 2025. Dugaan tersebut tak hanya menimbulkan reaksi keras dari publik sepak bola di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mengundang perhatian dari Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dan bahkan FIFA selaku badan tertinggi sepak bola dunia. Kabar dugaan pencurian umur ini mulai merebak setelah laga semifinal yang mempertemukan Timnas Malaysia U23 dengan salah satu rival kuat mereka. Penampilan fisik beberapa pemain Malaysia dianggap mencurigakan oleh banyak pihak. Sejumlah media regional dan pengamat netral mulai mempertanyakan keabsahan data umur yang tertera dalam dokumen resmi turnamen. Salah satu pemain yang menjadi sorotan utama adalah seorang gelandang tengah yang tampil sangat dominan secara fisik di lapangan. Banyak netizen dan pengamat menganggap bahwa pemain tersebut memiliki fisik yang jauh lebih matang dibandingkan pemain seusianya. Rambut yang mulai menipis, garis wajah yang dewasa, serta gaya bermain yang matang semakin memperkuat spekulasi bahwa usia yang terdaftar di dokumen resmi bukan usia sebenarnya. Kasus pencurian umur bukanlah hal baru di dunia sepak bola, terutama di level usia muda. Namun, jika benar terbukti dilakukan secara sistematis oleh Federasi Sepak Bola suatu negara, sanksinya bisa sangat berat. FIFA telah memiliki protokol ketat dalam menangani kasus seperti ini, termasuk penggunaan metode MRI untuk mendeteksi usia tulang serta investigasi dokumen sipil. Dampak dari skandal ini bisa sangat luas. Jika Malaysia terbukti melakukan pencurian umur, konsekuensi yang menanti bukan hanya penghapusan hasil pertandingan, tapi juga diskualifikasi dari turnamen yang tengah berlangsung. Bahkan, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bisa dijatuhi denda dalam jumlah besar serta sanksi administratif seperti larangan ikut serta dalam turnamen usia muda untuk beberapa tahun ke depan. Publik sepak bola Indonesia, Vietnam, dan Thailand, yang merupakan pesaing utama Malaysia di kawasan ini, menunjukkan reaksi keras. Banyak yang menyerukan agar penyelenggara turnamen, yakni AFF, segera mengambil tindakan tegas untuk menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi fair play dalam sepak bola. Tindakan cepat diperlukan agar kasus seperti ini tidak menjadi preseden buruk yang bisa merusak integritas sepak bola di tingkat Asia Tenggara. Sementara itu, kabarnya AFC telah mulai mengumpulkan data dan bukti terkait dugaan pelanggaran ini. Mereka juga tengah melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen yang diserahkan oleh Federasi Malaysia. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian data, maka investigasi penuh dari FIFA akan segera dimulai. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Malaysia tampaknya masih memilih untuk diam. Tidak ada pernyataan resmi yang menjawab dugaan tersebut secara langsung. Hal ini menimbulkan spekulasi lebih lanjut bahwa ada upaya untuk meredam skandal ini agar tidak melebar. Namun, di era digital dan media sosial yang sangat terbuka seperti sekarang, menutupi skandal seperti ini nyaris mustahil.
Pengamat sepak bola menilai bahwa masalah pencurian umur biasanya bukan hanya dilakukan oleh pemain, tetapi melibatkan sistem dan struktur di baliknya. Banyak kasus serupa di negara lain memperlihatkan adanya kolusi antara federasi, pelatih, bahkan lembaga sipil yang berwenang mengeluarkan dokumen identitas. Jika ini terjadi di Malaysia, maka skandal ini bisa meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi olahraga mereka. Turnamen Piala AFF U23 2025 sebenarnya dirancang sebagai ajang unjuk kemampuan generasi muda terbaik di Asia Tenggara. Namun, skandal ini justru mencoreng esensi dari semangat kompetisi yang sehat. Timnas-timnas lain yang telah berjuang dengan pemain-pemain muda asli merasa dirugikan secara moral dan kompetitif. Ini menjadi pukulan berat bagi penyelenggara dan tentu mencederai antusiasme para supporter yang berharap menyaksikan pertandingan bersih dan adil. Selain itu, potensi kerugian reputasi juga menjadi ancaman nyata bagi FAM. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam, yang saat ini tengah gencar membangun citra positif sepak bola mereka, tentu tidak ingin dicemari oleh praktik tidak sportif semacam ini. Bahkan, beberapa pihak menyarankan agar negara-negara lain meninjau ulang hubungan sepak bola mereka dengan Malaysia jika terbukti melakukan pelanggaran serius ini. Berbagai organisasi non-pemerintah dan komunitas sepak bola di Asia Tenggara juga mulai bersuara. Mereka menuntut adanya audit menyeluruh terhadap sistem verifikasi usia dalam turnamen usia muda di bawah AFC dan AFF. Langkah ini dipandang perlu agar tidak ada celah manipulasi di masa depan. Di tengah hebohnya kasus ini, pemain-pemain muda Malaysia lainnya yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran ikut menjadi korban. Mereka mendapat cibiran dan tekanan sosial yang sangat besar, padahal tidak semua terlibat atau mengetahui praktik tersebut. Ini menunjukkan bahwa pencurian umur bukan hanya masalah kejujuran, tetapi juga bisa berdampak sistemik terhadap perkembangan mental dan karir para pemain muda. Jika FIFA dan AFC mengambil langkah tegas, ini bisa menjadi pelajaran besar bagi seluruh federasi di dunia, khususnya Asia Tenggara. Fair play harus ditegakkan bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam proses administrasi dan perekrutan pemain. Kompetisi usia muda seharusnya menjadi tempat pengembangan dan pembinaan, bukan ajang kecurangan demi prestise jangka pendek. Untuk saat ini, publik sepak bola regional menanti dengan was-was hasil investigasi FIFA dan AFC.